iklim akibat pemanasan global menjadi isu yang dilaungkan dengan serius dan konsisten sepanjang tahun lalu. Yang seharusnya tidak berdampak ke Indonesia. Perubahan pergerakan bahkan intensitas siklon tropis mulai terjadi pada akhir tahun 90-an. Dari isu lingkungan ini hingga dibahas di WF saat ini Kami telah terhubung dengan reporter medcom.id Theophilus Ivan dari Madrid, Spanyol. Adit, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang punya kebiasaan buruk. Dia selalu telat untuk pergi ke kampus. Hari ini pun juga terjadi. Adit tergesa-gesa untuk berangkat ke kampus. Tepat sebelum ia masuk ke dalam kampus, ia menerima sebuah notif pemberitahuan. Setelah melihatnya, ia pun menuju ke tempat teman-temannya berkumpul. Ia pun bergabung bersama teman-temannya dan melaksanakan diskusi sesuai dengan pemberitahuan dari dosen. Topik yang mereka bahas cukup menarik, dan mereka pun larut dalam pembicaraan. Isu yang selalu hangat dibicarakan, namun selalu menjadi topik yang dikesampingkan, yang sejujurnya selalu kita rasakan setiap hari, namun selalu abai, dan kita tetap membuatnya semakin meradang. Pemanasan global. Permasalahan lingkungan hidup yang tak kunjung padam dan terus menajam tiap detiknya oleh ulah manusia sendiri, tak terkecuali kita, kami, saya sendiri. Permasalahan ini tak begitu instannya muncul ke permukaan, menampakkan wujud setelah 50-100 tahun dalam perjalanan. Dampaknya yang sangat besar dan membahayakan makhluk hidup apabila pembahasannya tidak terpusat. Dampaknya pun meresahkan. Mencairnya es di kutub selatan, terutama sekitar Greenland, yang meningkatkan volume air laut, dan hal ini berlaku pada volume laut di seluruh dunia. Pada abad ke-20, kenaikan volume air laut sudah mencapai 25 cm. Dan apa yang terjadi bila separuh es kutub mencair? Bukankah makhluk hidup keeksistensinya terancam? Dan juga hal ini sering kita rasakan, dan sering dibuat bingung oleh kejadian ini, yaitu perubahan musim. Dampak yang sangat besar akibat pemanasan global juga berakibat pada penurunan biodiversitas. Dan hal ini masih menjadi isu yang kontroversial. Dan apakah benar pemanasan global menjadi faktor penyebab penurunan biodiversitas ini? Jawabannya terdapat fakta yang disampaikan oleh Al Gore pada bukunya Earth in the Balance. Terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di hutan Amazon. Naiknya suhu laut menyebabkan kematian terumbu karang. Dan berikutnya adalah yang menjadi fokus utama, penurunan biodiversitas yang eksponensial sejak terjadinya revolusi industri dan berbanding lurus dengan pertambahan populasi manusia. Mengapa revolusi industri? Semenjak manusia gencar dalam perevolusian industri, banyak spesies hewan dan tumbuhan mengalami tingkat kepunahan dengan pesat. Jawabannya, mereka tidak lagi kompatibel dengan kondisi lingkungan yang telah berubah oleh tangan mesin penggerak kapitalisasi. Biodiversitas yang berkaitan dengan erat dengan iklim. Pendegradasian biodiversitas yang merupakan pengejiwantahan dari perubahan iklim. Apakah benar? Iklim yang mempengaruhi semua aspek kehidupan makhluk bumi, mulai dari ekosistem, respon fisiologi, perilaku makhluk, kelahiran, kematian, struktur komunitas, dan produktivitas. Degradasi biodiversitas berdampak langsung pada keberlangsungan hayati di alam bebas. Iklim yang berubah
curah hujan yang tak sestabil waktu lalu, temperatur yang tak lagi sesuai. Bagi mereka, spesies yang mengantungan pada suhu tertentu menyebabkan mereka sulit untuk mempertahankan diri. Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan fenologi. Bagi spesies yang bereproduksi dan bertumbuh karena cuaca dan iklim tertentu, mereka akan sulit untuk mencapainya. Dan akibatnya, banyak kegagalan dalam proses penerusan keturunan oleh para makhluk hidup. Dan hal ini pun berefeksi langsung pada interaksi predator, mangsa, dan hubungan simbiosis makhluk hidup. Iklim yang tak stabil membuat ekosistem menjadi tidak ideal untuk interaksi. Serta perubahan iklim yang ekstrim menciptakan peledakan dalam fluktuasi hama dan penyakit. Selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan adalah kebakaran hutan. Dampak dari kebakaran hutan dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Selain itu, banyak hewan dan tumbuhan yang kehilangan habitat aslinya. Dikarenakan hutan yang terbakar tersebut akan menghilangkan sebagian atau bahkan seluruh lahan yang seharusnya ditinggali oleh hewan dan tumbuhan tersebut. Maka dari itu, kebakaran hutan dapat menyebabkan penurunan biodiversitas dapat menyebabkan masyarakat di sekitar hutan tersebut akan kehilangan mata pencaharian atau sumber bahan yang dapat diolah untuk menjadi sumber uang. Setelah jatuh tertimpa tangga, itulah ungkapan yang lebih tepat untuk hutan yang setelah terkena kebakaran. Kemudian bagi orang yang memiliki kepentingan pribadi akan diubah menjadi lahan perumahan atau lahan perindustrian.